Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang kali ini akan membahas tema tentang sejarah perkembangan perempuan atau wanita di Indonesia dari zaman kerajaan sampai saat ini. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri ya. Saya Serinawati dengan NIM 1920101035. Rekan saya Agil Alfarizal dengan NIM 1920101052 dan yang terakhir Rama Amanda dengan NIM 1920101040. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Alfarizal dengan NIM 1920101052. Di sini saya sebagai pemateri pertama mengenai makalah kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Wanita atau Perempuan. Latar belakangnya, gender menjadi salah satu masalah utama yang dialami oleh Indonesia. Masih tingginya kesenjangan gender yang ada di Indonesia yang menyebabkan ketidakadilan di salah satu pihak, yakni pihak perempuan. Diskriminasi dalam dunia kerja menyebabkan kurang selarasnya kedudukan pihak laki-laki dan perempuan, sehingga mereka tidak bisa bekerja secara bersama-sama dalam pembangunan nasional. Keterkaitan seseorang dengan budaya setempat menyebabkan seorang wanita masih terpengaruh dengan budaya tersebut dan tidak bisa berkembang secara maksimal terutama di dunia kerja. Meskipun telah ada undang-undang terkait kesetaraan gender, akan tetapi masih belum terlalu ditegakkan sehingga masih banyak kasus-kasus yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia yang belum diatasi dengan benar. Jadi keadaan-keadaan inilah yang mereka anggap semakin memperkokoh ketidakadilan sistemik terhadap perempuan. Apalagi kebijakan pembangunan dalam seluruh aspeknya selama ini lebih banyak memihak kepada pria atau laki-laki. Adapun kebijakan yang berkenaan dengan perempuan cenderung mengarah pada pemberdayaan perempuan sebagai ibu dan istri saja. Akhirnya posisi perempuan semakin terpinggirkan atau tersingkirkan, terutama dalam hak-hak sosial, ekonomi, dan politik. Mereka selalu menjadi orang nomor 2 setelah laki-laki, baik dalam sektor privat atau keluarga maupun publik atau masyarakat. Sejarah perkembangan wanita di era Kerajaan Nusantara. Fakta sejarah menunjukkan bahwa posisi wanita yang setara dengan pria nyatanya sudah terjadi bahkan sejak ribuan tahun yang lalu, ketika Nusantara masih berdiri atas banyak kerajaan. Ratu Jaisima, raja wanita pertama yang menjadi penguasa di kerajaan Kalingga pada tahun 674 Masehi sampai 695 Masehi, Trihubawa Wajaya Tunggadewi, Raja Putri Kerajaan Majapahit tahun 1328 sampai 1351, hingga Ratu Wakaka dari Kerajaan Buton yang memimpin dari tahun 1332 sampai 1366. Pada era tersebut, posisi wanita sebagai pemimpin di era kerajaan Hindu-Buddha maupun di awal masuknya Islam tak sebanyak raja-raja pria. Dari era Mataram kuno, abad ke-8 Masehi, hingga Majapahit abad ke-16 Masehi,
Tercatat ada 52 raja yang memegang tahta kekuasaan dan hanya 3 raja wanita yang berkuasa. Sangat jauh beda. Memasuki masa kekuasaan Majapahit, diketahui hanya ada 2 raja wanita. Ketika berbicara tentang kerajaan Majapahit, masyarakat akan lebih mengenal Raden Wijaya atau Hayam Wuruk dibandingkan Trihuwana Wijaya Tunggadewi yang justru berhasil melakukan ekspansi besar-besaran untuk memperluas daerah kekuasaan kerajaan. Tinastiti, arkeolog senior di Pusat Arkeolog Nasional, yang menulis Perempuan Jawa, Kedudukan dan Peranan dalam Masa Abad 8 sampai Abad ke-15, menunturkan bahwa kesetaraan pria dan wanita dalam masyarakat Jawa kuno berakar pada budaya yang tak membedakan hak waris. Dalam hal ini, tak menyinggung soal wanita berstatus inferior hingga tak boleh memegang jabatan tinggi. Sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Amanda Amelia dengan NIM 1920101040. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dengan topik sejarah perkembangan perempuan di masa kolonial. Pada masa kolonial Belanda, wanita tidak memperoleh pendidikan yang layak. Kebijakan yang diterapkan oleh Belanda mengatur bahwa pendidikan hanya untuk kalangan elit dan hanya dikhususkan kepada kaum laki-laki. Politik yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda membawa dampak bagi kaum wanita yang ada di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, yakni kaum wanita tidak boleh melakukan pekerjaan di luar pekerjaan rumah tangga. Aktivitas organisasi perempuan di Indonesia tak lepas dari urusan ekonomi dan sosial rumah tanggaan saja. Pada masa itu, R.A. Kartini dianggap sebagai satu-satunya pelopor pergerakan kaum wanita di Indonesia. Beliau wanita di Indonesia yang pertama kali mempunyai cita-cita untuk memajukan kaumnya dalam bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan kurangnya pendidikan yang diberikan pada kaum wanita pada masa kolonial Belanda. Perlakuan tidak adil selalu didapat oleh kaum wanita. Hal ini ditujukan oleh adat kebiasaan. Yang pertama, adanya kawin paksa. Yang kedua, adanya poligami. Yang ketiga, kaum pria mempunyai kekuasaan penuh terhadap kaum perempuan di dalam perkawinan. Yang keempat, sesudah menginjak dewasa, perempuan dilarang keluar rumah. Pada tahun 1912 di Jakarta, berdiri organisasi Potri Mardika yang menjadi pelopor bagi organisasi wanita dalam pemberian hak untuk kaum wanita yang bertindak di luar rumah. Akan tetapi, semua gerak-gerik organisasi ini dikontrol oleh pemerintah kolonial. Jika dirasa kegiatannya akan mengganggu, maka organisasi tersebut akan dibubarkan secara sepihak. Setelah itu berdiri banyak perkumpulan perempuan, baik yang didukung oleh organisasi laki-laki maupun yang terbentuk secara mandiri oleh kaum perempuan. Misalnya, organisasi Pawiatan Wanito pada tahun 1915 di Magelang, organisasi percintaan ibu kepada anak turun-menurun atau disingkat sebagai PIKAT di Manado pada tahun 1917, organisasi
Purborini di Tegal pada tahun 1917, organisasi Aisyah atas bantuan Muhammadiyah di Yogyakarta pada tahun 1917, organisasi Wanita Sosilo dari Pemalang pada tahun 1918, organisasi Wanito Hadi dari Jepara pada tahun 1919, organisasi Poetry Boedi Sejati di Surabaya pada tahun 1919, organisasi Utomo dan Wanita Moljo di Yogyakarta pada tahun 1920, dan sebagainya. Secara umum, sifat tujuan organisasi adalah sosialisasi dan kultural untuk memperjuangkan nilai-nilai baru di dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, serta untuk mempertahankan ekspresi kebudayaan asli melawan aspek-aspek kebudayaan barat yang tidak sesuai. Pada tanggal 22 Desember tahun 1928, didirikan Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta. Kongres ini melahirkan semacam federasi organisasi perempuan dengan nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau disingkat sebagai PPPI. Pada tahun 1929 diganti menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia atau PPII yang didirikan sebagai upaya untuk perhatian pada lingkungan keluarga dan masyarakat. Pada tahun 1930, sebuah perkumpulan bernama Istri Sedar dibentuk setelah Kongres Pemuda II yang mendeklarasikan diri sebagai organisasi politik yang sifatnya radikal, tidak mau berkompromi dalam perjuangannya, dan berani menyampaikan kritik dengan keras dan terbuka mengenai kebijakan pemerintah kolonial. Pada tahun 1935 dibentuk Badan Penyelidikan Pemburuan Kaum Perempuan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Yang selanjutnya adalah sejarah perkembangan wanita atau perempuan Indonesia di era kependudukan Jepang. Nah, pada awal Jepang datang ke Indonesia di Tarakan sekitar bulan Maret tahun 1942, Jepang melakukan propaganda besar-besaran terhadap masyarakat Indonesia. Propaganda ini bukan hanya ditujukan untuk kaum laki-laki saja, namun kaum wanita Indonesia juga turut serta dalam propaganda yang diadakan oleh Jepang ini. Tentunya propaganda yang dilakukan oleh Jepang ini membawa dampak besar bagi seluruh aspek kehidupan wanita Indonesia pada masa itu. Nah, pada awal Jepang datang ke Indonesia, pendidikan di Indonesia itu dihentikan. Tidak ada yang boleh sekolah. Namun setelah adanya konsolidasi militer, barulah Jepang membuka lagi pendidikan di Indonesia. Namun dengan berbagai kebijakan di dalamnya yang tentunya sangat membatasi peran dan kedudukan wanita pada masa itu. Peran-peran wanita yang baik-baik saja pada masa itu hanyalah wanita-wanita yang tergolong pada organisasi-organisasi resmi bentukan Jepang. Sedangkan wanita-wanita yang berekonomi lemah, tidak berpendidikan, dan hanya memiliki kehidupan yang sederhana, pada saat itu hanya akan mengalami penindasan. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah sejarah perkembangan wanita atau perempuan di Indonesia pada masa pasca kemerdekaan sampai saat ini. Nah, pada tahun 1954, kesadaran wanita di Indonesia kian meninggi dengan terbentuknya organisasi Gerwis atau Gerakan Wanita Sedar, yang kemudian berubah nama menjadi Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia. Isu yang diperjuangkan oleh organisasi ini adalah kesetaraan gender dan juga memberantas buta huruf pada kaum wanita Indonesia pada masa itu. Namun sayang sekali organisasi ini harus dibubarkan oleh pemerintah pada masa peralihan Orde Lama ke Orde Baru.
Selanjutnya pada tahun 1957 mulai terbentuk pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau yang disebut dengan PKK. Nah, organisasi ini memiliki ideologi yang disebut dengan Pancadharma Wanita, yang artinya wanita sebagai pendamping suami, wanita sebagai pendidik dari anak-anak, wanita sebagai pengurus rumah tangga, wanita sebagai pekerja penghasil tambahan keluarga, lalu yang kelima, wanita sebagai anggota masyarakat yang berguna. Selanjutnya pada tahun 1978 pada masa Orde Baru itu dibentuk Kementerian Pengurus Peranan Wanita. Nah, pada masa ini muncullah jargon kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, yang dimana artinya kesetaraan gender pada masa ini sudah mulai cukup berhasil. Selanjutnya pada tahun 1970 sampai 1980 ini memang organisasi-organisasi wanita itu mulai bermunculan sampai ke kelas menengah intelektual yang disebut dengan lembaga swadaya masyarakat atau non-government organization. Organisasi ini mulai mengembangkan sayapnya dengan memperluas lingkup gerakan mereka sampai ke tingkat internasional. Nah, LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat ini dalam perkembangan selanjutnya tetap menjadi organisasi aktif yang memasyarakatkan peranan hak-hak wanita sebagai hak asasi manusia. Nah, lalu selanjutnya pada zaman era pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikeluarkan Inpres nomor 9 tahun 2000 yang berisi tentang pengarus utamaan gender atau PUG. Nah, selanjutnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga mulai mengkampanyekan isu kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia. Tidak berhenti sampai situ saja. Pada era pemerintahan Megawati Soekarno Putri, Inpres nomor 9 tahun 2000 ini tetap dijalankan. Nah, fokus kali ini adalah memasukkan perempuan ke dalam kehidupan publik atau dalam jabatan politik, di mana dengan adanya tuntutan kuota kursi jabatan 30% itu untuk perempuan dan akhirnya disetujui oleh undang-undang terbaru pada pasal 65. Berlanjut pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya Yusuf Kala, terbukti ada 4 perempuan yang diangkat ke dalam kabinet. Dan sekarang pada era pemerintahan Joko Widodo juga terbukti banyak perempuan yang menduduki kursi jabatan, baik itu legislatif, yudikatif, ataupun yang lainnya.